laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya memasuki hasil diskusi kami. Saya Rivaldo dengan NIM 2622097 sebagai ketua dan moderator dari kelompok 2. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota saya, yang mana anggota saya. Nama saya Farisa Ekananda dengan NIM 2622113. Nama saya Dwi Fujirahayu dengan NIM 2622083. Saya Sri Ratnawita dengan NIM 26221. Saya Riki Saputra dengan NIM 2622110. Perkenalan dari kelompok saya sebagai moderator akan memasuki hasil diskusi kami, yang mana pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Farisa Ekananda dengan materinya memahami Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memulai materi pada hari ini yang berjudul pemahaman terhadap Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-2. Islam tidak hanya sebuah doktrin semata, tapi di dalamnya memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemeluknya, mulai dari cara bersikap atau berhubungan dengan Allah sebagai Tuhannya, serta kepada Rasulnya dan yang berkaitan dengan manusia yang lainnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga ucapan, yaitu dengan membunyi Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Menurut Imam Badawi, dalam tafsirannya mengatakan bahwa ini maksud dalam qaulan sadida, yaitu ucapannya ditunjukkan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Pertama, memacu semangat dalam berbuat kebaikan sehingga hidupnya selalu dalam lindungan Allah SWT, serta menjadikan amal perbuatannya diterima oleh Allah. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat di atas, serta ia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kedua, Allah akan mengampuni dosanya disebabkan karena ia selalu memegang teguh istiqomah dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam hal ini, di sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah berisi tentang anjuran untuk selalu berkata yang baik atau diam sebagai solusi yang bijaksana dalam menghindari segala kesalahan kepada orang lain, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqilu khairan uliyas. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan ke hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada pernyataan tentang keimanan seseorang kepada Allah dari hari akhir dikaitkan dengan pentingnya menjaga lisan supaya manusia hati-hati menggunakannya, karena efeknya sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang hancur gara-gara mulutnya tak diatur, hubungan persaudaraan pecah gara-gara lisannya tak terarah, jabatan tersingkir gara-gara omongan yang tidak dipikir. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Farisa Ekananda yang telah menjelaskan materi utama, yaitu pemahaman Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Baik, materi selanjutnya adalah Dwi Fujirahayu, yang mana materi tersebut adalah pengertian kamus dan diksi. Kepada Dwi Fuji kami silakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi
yaitu pengertian diksi. Menurut KBBI, diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dalam dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Azhari, diksi atau pemilihan kata adalah kegiatan memilih kata yang paling tepat untuk digunakan dalam suatu kalimat sesuai dengan maksud dan situasi yang diinginkan. Dalam penyusunan kalimat, pemilihan kata yang diperlukan agar gagasan disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Dalam kalangan ilmiah, diksi merupakan komunikasi antara penulis dan pembaca. Agar komunikasi aktif dan efisien, maka seorang penulis harus berhati-hati dalam pemilihan kata, sehingga pembaca mampu mencerna kata-kata tersebut atau rangkaian kata dapat digunakan penulis untuk mengungkapkan gagasan. Kemudian, diksi juga bertujuan supaya antara pembaca dan pendengar tetap terjalin hubungan yang baik. Yang kedua yaitu pengertian kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membentuk seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, asal-usul, sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadangkala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata kamus. 3. Kata kamus diserap dari bahasa Arab yaitu kamus dengan bentuk jamaknya kawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani okeanos yang berarti samudra. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata tersebut, yaitu kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa yang tak terhingga dalam luasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan materi. Saya sudahi dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Puji Rayu yang telah menjelaskan materi tersebut. Baik, materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Sri Ratna Juwita, yang mana materinya kegunaan diksi dan kamus. Kepada saudari Sri Ratna Juwita, kami persilakan. Menjelaskan tentang kegunaan diksi dan kamus. Yang pertama yaitu kegunaan diksi. Kegunaan diksi memiliki kegunaan yang pertama yaitu membantu audiens atau pembaca untuk mengerti tentang apa yang disampaikan penulis atau si pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas atau komunikasi yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi yang tepat. Yang kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Selanjutnya, mencegah perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman dan membantu pembaca maupun pendengar karya sastra agar lebih memahami karangan. Selanjutnya yaitu kegunaan kamus. Secara umum, kamus berguna membantu para pemakai untuk mengenal kata-kata baru. Selain untuk menerangkan makna kata, kamus juga membuat cara mengungkapkan kata tersebut. Menurut Samuel Johnson, dikatakan bahwa kegunaan kamus memiliki beberapa rincian. Yang pertama, untuk menemukan makna sebuah kata. Yang kedua, untuk menetapkan pelafalan dan cara pengucapan. Yang ketiga, menetapkan ejaan. Yang keempat, menelusuri asal-usul sebuah kata. Yang kelima, membedakan antara kata yang tidak lazim dan kata yang tak terpakai serta menjelaskan kata-kata yang mungkin dan serapan. Selanjutnya, mengetahui sinonim dan antonim dan menggunakan kata-kata sastra dan peribahasa. Adapun menurut ensiklopedia, yaitu kamus yang pertama menjadi sarana untuk memperluas dan memperkaya perbendaharaan kata pribadi oleh seseorang. Yang kedua, menjadi acuan untuk mencari bentuk kata, istilah, frasa, ungkapan, dan peribahasa serta idiom. Yang ketiga, bagi pelajar itu dibutuhkan untuk sebagai menerjemahkan kata-kata di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, untuk memastikan manakala makna yang paling tepat dari sebuah kata atau istilah. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Sri Ratna Juwita yang telah menjelaskan materi tersebut.
materi keempat yang akan dijelaskan oleh Ricky Saputra, yang mana materi tersebut adalah macam-macam diksi dan kamus. Kepada Ricky Saputra kami persilakan. 6.210 akan menjelaskan materi bahasa Indonesia itu mengenai macam-macam diksi dan kamus. Yang pertama itu macam-macam diksi. Yang pertama itu adalah sinonim. Itu merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan dan dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya mati dan wafat. Itu yang kedua adalah antonim. Itu merupakan pilihan kata yang memiliki makna yang berlawanan ataupun berbeda. Contohnya ialah antonim adalah besar dan kecil. Dan yang ketiga adalah polisemi. Itu merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher. Dan yang keempat yaitu homograf, yang merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama, akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya apel dan tahu. Yang berikutnya adalah homofon. Itu homofon merupakan kata yang memiliki bunyi yang sama, akan tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya itu adalah sanksi, yang tulisannya adalah yang merupakan ragu, dan juga sanksi yang merupakan hukuman. Selanjutnya itu homonam, yang merupakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. Contohnya itu Asep, yang merupakan nama orang, dan satu lagi juga Asep yang merupakan asap. Selanjutnya hiponim, yaitu merupakan kata yang bermakna yang telah tercakup dalam kata lain. Contohnya itu kata salmon yang termasuk dalam makna kata ikan. Selanjutnya itu hipenim, yang merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya ialah ada pada kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata. Dan yang kedua itu macam-macam kamus. Pertama ialah kamus Eka Bahasa. Itu kamus ini hanya menggunakan satu saja bahasa. Kata-kata entry yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri dari bahasa yang sama. Namun kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus dwi bahasa karena penyusunan dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Yang kedua itu kamus dwi bahasa, itu kamus yang menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya ialah kamus Inggris Indonesia, kamus dwi bahasa Oxford Fajar. Yang ketiga itu kamus aneka bahasa. Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Misalnya kata bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara serentak. Contohnya bagi kamus aneka bahasa ini ialah kamus Melayu, Cina, Inggris. Dan juga secara umumnya kamus dibagi menjadi 3 jenis ukuran. Yang pertama yaitu kamus mini. Kamus mini ini sukar dijumpai, juga dikenal dengan saku kamus karena kamus ini dapat disimpan di dalam saku. Yang kedua kamus mini yang berukuran kecil yang biasa dijumpai kamus dan mudah dibawa, yang contohnya merupakan kamus dwi bahasa. Yang ketiga itu kamus mini. Kamus ini membuat segala leksikal yang terdapat dalam satu bahasa. Setiap perkataannya dijelaskan secara lengkap, biasanya ukurannya dan tidak sesuai untuk dibawa-bawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ricky Saputra yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rivaldo, yang mana materinya adalah ensiklopedia, korrespondansi, dan index. Ensiklopedia pada masa klasik antik di Eropa Suntik. Kata ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani, terutama bahasa Yunani kuno. Walaupun begitu, ensiklopedia tertua bukanlah berasal dari Yunani, tetapi dari Kekaisaran Romawi yang ditulis oleh Marcus Porcius Cato dan hidup pada abad ke-3 sampai 2 sebelum Masehi. Bentuk ensiklopedia yang masih ada sampai sekarang dan tertua ditulis oleh Cassius Plinius Secundus pada abad pertama Masehi. Ensiklopedia Plinius ini terdiri dari 38 jilid. Jadi
ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi menjadi artikel atau entry yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik. Artikel ensiklopedia lebih panjang dan lebih rinci daripada kamus yang paling banyak sekalipun. Secara umum, tidak seperti entry kamus yang berfokus pada informasi linguistik tentang kata-kata seperti makna, pengucapan, penggunaan, dan bentuk gramatikal. Artikel ensiklopedia berfokus pada informasi faktual dan mengenai subjek yang disebut dalam judul artikel. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Apa itu indeks dipaparkan menjadi 4 pengertian. Apa indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan atau biasanya pada bagian akhir buku, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah ditentukan. Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu. Bagian dari penunjuk dicontohkan apa itu indeks adalah daftar harga seperti yang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Apa itu indeks apabila disederhanakan adalah daftar istilah yang berisi informasi dalam sebuah dokumen yang dapat memudahkan dalam proses menelusuri informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Ahli dalam bidang ini, Soejano, pada tahun 1997 menjelaskan daftar tersebut berupa artikel-artikel dalam bidang atau subjek dari harian-harian, majalah-majalah, dan naskah-naskah. Bentuk apa itu indeks adalah berupa daftar kata yang penting dalam sebuah dokumen atau buku. Fungsi indeks paling utama adalah menjadi penyedia alat telusur informasi kepada para pengguna indeks. Konkordansi adalah dari sebuah indeks adanya bahan tambahan, membuat produksinya membutuhkan proses intensif, bahkan ketika dibantu oleh komputer seperti komentari, definisi, dan pengindeksan silang topikal. Konkordansi adalah daftar menurut abjad kata-kata pokok yang digunakan dalam satu buku atau karya tulis, mendata setiap kali munculnya tiap kata dengan konteks langsungnya. Hanya karya-karya penting yang dibuatkan konkordansi seperti Weda, Alkitab, Al-Quran, dan karya-karya Shakespeare, Peare, James Joyce, atau penulis Latin dan Yunani klasik karena sejumlah waktu, kesulitan, dan biaya yang terlibat dalam menciptakan sebuah konkordansi dalam era pra-komputer. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata kami, penjelasan atau kata kami yang salah, kami meminta maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.